semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Keputusan transfer Manchester United lepas Christian Eriksen tebus gelandang muda 2,6 triliun. Dalam menghadapi pertarungan sengit untuk mempertahankan posisinya di papan atas Liga Inggris, Manchester United telah dikaitkan dengan beberapa rumor transfer menarik belakangan ini. Salah satu perbincangan utama adalah mengenai masa depan Christian Eriksen. Menurut laporan berita dari Mirror, ada kemungkinan gelandang Denmark tersebut akan meninggalkan United pada musim panas ini. Meskipun Eriksen memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, kehadiran pemain muda Kobbie Mainoo yang telah menjadi pilihan reguler di lini tengah mengakibatkan ketidakpastian akan masa depan Eriksen di klub karena mulai jarang dimainkan. Belum lama ini gelandang veteran berusia 32 tahun itu mengakui bahwa dia tidak senang dengan situasinya saat ini dan berharap bisa mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Manchester United. Selain itu, United juga dilaporkan tengah berusaha merekrut John Ives dari Benfica. Kabar yang muncul dari Portugal seperti yang dilaporkan oleh Ojogo menyebutkan bahwa United akan bersaing dengan Liverpool dan Chelsea dalam perburuan untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Nives dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa, dan Benfica dilaporkan mempertimbangkan peningkatan klausul pelepasan pemain tersebut menjadi 2,6 triliun rupiah dari 2,06 triliun rupiah yang ada. Pada laporan transfer yang sama, kabar mengenai minat Liverpool dan Chelsea menambahkan kompleksitas dalam upaya Manchester United merekrut Nives yang disiapkan sebagai suksesor Casemiro. Erik ten Hag jadikan Theo Hernandez sebagai solusi masalah bek kiri Manchester United. Pemain internasional Prancis tersebut telah menunjukkan performa cemerlang bersama Rossoneri, mencatatkan 5 gol dan 10 assist dalam 38 penampilan di berbagai kompetisi sebagai pemain bertahan. Menurut laporan dari outlet Spanyol Visajes, manajer Manchester United Erik ten Hag tertarik dengan potensi transfer Theo Hernandez sebagai solusi atas masalah cedera yang melanda Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Taktisi Belanda sedang mencari opsi baru di posisi bek kiri untuk musim depan, mengingat masalah cedera yang terus-menerus mengganggu konsistensi skuad dengan Shaw dan Malacia hampir absen di sepanjang musim. Menurut laporan tersebut, Manchester United siap membayar lebih dari 1 triliun rupiah untuk memastikan kedatangan pemain internasional Prancis itu ke Old Trafford di musim panas mendatang. Meskipun sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain, Theo Hernandez dianggap sebagai target transfer yang ideal untuk memperkuat lini belakang The Red Devils. Theo Hernandez telah menjadi pemain kunci bagi AC Milan sejak bergabung dari Real Madrid pada tahun 2019. Dengan kemampuannya dalam mencetak gol dan memberikan assist, Hernandez dianggap sebagai bek kiri yang kuat secara ofensif dan defensif. Potensi kepindahannya ke Manchester United akan memberikan dimensi baru bagi tim, terutama dengan ketidakpastian seputar kondisi fisik Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Kabar cedera Manchester United jelang pertandingan besar kontra pasukan Mauricio Pochettino. Ketika Manchester United bersiap menghadapi Chelsea di Stamford Bridge di Liga Inggris, berita cedera terbaru dari Carrington telah menyoroti sejumlah pemain kunci yang kemungkinan akan absen dari laga tersebut. Rafael Varane, bek tengah andalan Manchester United, terpaksa ditarik keluar di babak pertama pertandingan melawan Brentford, mengakibatkan kekhawatiran atas ketersediaannya dalam pertandingan melawan Chelsea. Meskipun demikian, tidak ada informasi yang jelas mengenai cedera yang dialaminya. Namun dia diperkirakan tidak mengalami cedera serius dan akan bisa tampil di laga melawan tim Mauricio Pochettino. Luke Shaw harus absen dalam pertandingan penting ini karena cedera otot. Meskipun belum ada tanggal pasti untuk kembali, pelatih Ten Hag menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memainkan Shaw dalam pertandingan ini adalah tindakan pencegahan mengingat riwayat cedera yang dimilikinya.
Johnny Evans yang mengalami cedera ketukan berada di antara pemain-pemain yang diragukan untuk pertandingan melawan Chelsea. Alte Bayindir, kiper cadangan United, juga mengalami cedera otot dan masih dalam proses pemulihan. Namun dia memiliki kemungkinan besar untuk kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Chelsea. Selain itu ada juga beberapa pemain lain seperti Tyrell Malacia dan Omari Persson yang masih dalam tahap pemulihan cedera dengan tanggal kembali mereka belum ditentukan dengan pasti. Namun salah satu kekhawatiran utama bagi United adalah cedera Anthony Martial yang mengalami cedera selangkangan dan meninggalkan Rasmus Højlund sebagai pilihan tunggal di lini depan. Rafael Varane konfirmasi hanya alami cedera ringan. Bek tengah Manchester United Rafael Varane mengatakan bahwa cedera yang dialaminya saat menghadapi Brentford pada laga lanjutan Premier League hari Sabtu lalu tidak terlalu buruk. Rafael Varane digantikan pada jeda pertandingan saat menghadapi Brentford setelah mengalami benturan di babak pertama dengan pemain Brentford Ivan Toney. Setelah pertandingan, manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan bahwa Varane ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan. Victor Lindelof juga digantikan pada babak kedua dengan apa yang terlihat seperti masalah pada hamstringnya dan sang pemain internasional Swedia akan menjalani pemindaian untuk mengetahui sejauh mana kerusakannya. Namun tampaknya Lindelof akan absen dalam beberapa pekan ke depan. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Rafa kami menariknya keluar sebagai tindakan pencegahan di babak pertama dan Victor juga keluar, tetapi kami harus memeriksanya besok, kata Ten Hag kepada para pewarta ketika ditanyai tentang duo bek tengah. Varane saat menuju bus tim ditanya tentang cederanya dan Manchester Evening News mengutip dia menjawab tidak terlalu buruk. Varane menghabiskan waktu di awal musim ini di luar tim, namun ia telah menjadi pemain reguler dalam beberapa bulan terakhir seiring setan merah yang harus berjuang mengatasi cedera di lini pertahanan mereka.